Yamari, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu pemirsa dan seluruh keluarga besar Yamari yang ada di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Maria, bersama Yamari Online. Kita akan memuji Tuhan, kita akan kembali agungkan nama Tuhan, sebab Allah kita adalah baik. Mari kita memuji bersama-sama, Yesus kucintakan. Yesus kucintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, Engkau cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku yang memujimu, baik dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Bapak Yanwar dari Yamari, Semarang. Shalom, senang berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pastor David Yanwar Adisomatan dari Yamari, Semarang, menyampaikan salam hangat, penuh kasih, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan yang melimpah untuk hamba-hamba Tuhan, pengurus dan anggota Yamari di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sampaikan sebuah kesaksian dalam pujian yang merupakan jawaban doa dari Tuhan untuk saya. Inti daripada pujian ini adalah supaya setiap kita yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan, persoalan, permasalahan dalam hidup, tetap andalkan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita. Tetap ambil bagian kita sebagai orang-orang percaya, tetap setia kepada jam-jam doa kita, setia kepada jam-jam
penyembahan kita, setia kepada pembacaan firman Tuhan. Sebab dalam firman Tuhan terdapat beribu-ribu janji Tuhan bagi setiap kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Di saat kita dicobai, tangan Tuhan akan menopang dan mengangkat kita, serta memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Sebab Dia Allah yang setia, Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Jadi intinya bahwa kita harus tetap percaya, berharap, jangan pernah goyah iman kita, terus berjalan bersama dengan Tuhan, sebab pada akhirnya Tuhan akan memberikan jalan kemenangan demi kemenangan. Untuk mengakhiri kesaksian saya akan naikkan satu pujian yang berjudul Yesus Sertaku. Kiranya pujian ini menjadikan berkat bagi setiap kita, menjadi kekuatan bagi setiap kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Ku mau taat, lakukan firman-Mu selalu. Dalam setiap langkah di jalanku, kemenangan telah Kau siapkan bagiku. Yesus, ku nantikan semua janji-Mu yang telah Kau siapkan bagi hidupku. Hanya satu hal yang Kau minta dariku, untuk percaya, berharap hanya kepada-Mu. Sekarang ku tak akan goyah hadapi lawanku, karena ku percaya firman-Mu di dalamku. Ku sembah Kau selamanya di sepanjang nafasku, sebab ku tahu Kau Yesus sertaku. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Ku mau taat, lakukan firman-Mu selalu. Dalam setiap langkah di jalanku, kemenangan telah Kau siapkan bagiku. Yesus, ku nantikan semua janji-Mu yang telah Kau siapkan bagi hidupku. Hanya satu hal yang Kau minta dariku, untuk percaya, berharap hanya kepada-Mu. Sekarang ku takkan goyah hadapi lawanku, karena ku percaya firman-Mu di dalamku. Ku sembah Kau selamanya di sepanjang nafasku, sebab ku tahu Kau Yesus sertaku. Sekarang ku takkan goyah hadapi lawanku, karena ku percaya firman-Mu di dalamku. Ku sembah Kau selamanya di sepanjang nafasku,
sebab ku tahu, oh Yesus sertaku. Sebab ku tahu, Yesus sertaku. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Yusuf Gunawan SPH. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan sudah yang lagi hidup ini sudah dari benar. Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah online Yamari ini, para Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan semua sahabat Yamari dimanapun berada. Kita akan membahas belajar firman Tuhan, dan sebelumnya kita terlebih dahulu akan berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mohon urapan-Mu atas setiap kami, para pemirsa dimanapun berada, para sahabat Yamari yang sedang menonton acara ini dimanapun berada, kami mohon urapan-Mu supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat tidak berlalu sia-sia, tetapi biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sekali lagi, mohon urapan-Mu atas setiap kami, yang kami mohon dan kami minta hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, sebagai PDM, saudara, PDM itu singkatan dari pendeta muda, ya. Saya tidak pernah bercita-cita jadi seorang pendeta, tetapi entah bagaimana saya seorang pengusaha bisa jadi seorang hamba Tuhan, tapi sekaligus sekarang masih jadi pengusaha, saudara. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, ya, yang terambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, saudara, ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu mungkin kita boleh merasa bosan satu saat, kita boleh merasa jemu, tetapi ada satu hal yang firman Tuhan ingatkan, janganlah pernah jemu, pernah bosan untuk terus kita lakukan, yaitu berbuat baik. Firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi yang lain boleh jemu, yang lain boleh bosan, tetapi berbuat baik dalam kehidupan kita itu harus tidak boleh bosan dan harus tidak boleh jemu, saudara. Nah, kenapa? Karena firman Tuhan lebih lanjut berkata begini, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya, saudara, firman Tuhan ingin mengingatkan, apa yang kamu tabur, itu akan kamu tuai.
menabur kebaikan, menabur kebaikan, menabur kebaikan. Satu saat kita akan menuai kebaikan itu sendiri. Sama seperti hukum, apa yang kita tanam itu yang akan kita dapat dan kita petik. Suatu ketika kita menanam pohon mangga, kita akan memetik buah mangga dari pohon yang kita tanam. Satu saat apabila kita menanam pohon belimbing, kita akan memetik buah belimbing dari pohon yang kita tanam. Tidak pernah ketukar, ya. Buah mangga, tanam pohon mangga, nanti berbuah belimbing. Demikian juga sebaliknya, tidak pernah ketukar bahwa pohon belimbing yang kita tanam itu akan berbuah mangga, saudara. Nah, firman Tuhan ingatkan bahwa kelak apa yang kamu tabur, kebaikan, berbuat baik yang kamu tabur, itu akan kamu tuai. Nah, saudara, waktu saya masih remaja, saudara, saya terpesona dengan satu orang oma, saudara. Kami zaman dulu tinggal di satu perkampungan yang kalau boleh dibilang perkampungan kumuh di daerah Jakarta, saudara. Ya, tapi ketika suatu saat ada seorang oma pindah ke sebelah menjadi tetangga kami, saudara. Setiap hari oma itu selalu menyapu jalanan, saudara. Dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Ada kira-kira 12 pintu rumah, ya, 12 rumah gitu jaraknya. Itu selalu si oma itu sapuin jalanannya sampai bersih, saudara. Itu setiap pagi selalu dia lakukan. Nah, saudara, iseng-iseng kami sebagai tetangganya bertanya sama itu oma, "Oma, kenapa oma mau lakukan hal seperti itu?" Nah, oma ini menjawab, ya karena oma ini orang Hakka, saudara. Waktu itu di kampung itu terkenal, kami punya kampung namanya Kampung PBB, ya. Kampung PBB itu singkatan dari Pontianak Bangka Belitung, saudara, ya. Jadi kalau nggak orang Pontianak pasti orang Bangka, kalau nggak orang Bangka pasti orang Belitung. Nah, si oma ini bilang itu bagian dari dia cohosim, saudara. Cohosim itu dalam bahasa Hakka artinya adalah bagian dari dia berbuat baik, dan dia percaya kalau dia berbuat baik seperti itu, nanti kalau dia meninggal, dia akan masuk ke tempat yang lebih baik. Nah, dia bukan orang percaya, saudara, tetapi itu keyakinannya. Ketika kami tanya, "Oma, kenapa harus begitu?" Dia bilang, "Saya mau cohosim, saya mau kasih orang duit, dia nggak punya. Saya mau kasih orang makan, saya ikut anak mantu, makan sama anak mantu. Saya nggak bisa kasih orang makan, tapi saya mau berbuat baik, cohosim dalam hidup saya. Ya, saya lakukan seperti ini, menyapu jalanan dari ujung yang satu sampai ujung yang lain." Nah, saudara, kalau oma yang belum percaya Tuhan bisa berbuat baik seperti itu, terlebih-lebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita harus lebih lagi berbuat baik kepada semua orang, seperti firman Tuhan ingatkan. Kenapa, saudara? Karena kita tahu berbuat baik itu memang tidak menyelamatkan, tetapi berbuat baik itu harus menjadi merek itu. Karena firman Tuhan berkata, kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia, dan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, saudara, nah kita sudah belajar satu. Yang pertama, firman Tuhan ingatkan, janganlah kita sebagai anak-anak Tuhan jemu-jemu berbuat baik, perbuatan baik apapun harus kita lakukan, ya. Kita
berbuat baik, mengampuni, memaafkan, itu berbuat baik. Sesuatu yang perbuatan baik itu tidak akan pernah ada masalah dalam hidup kita. Nah, ayat 10 berkata begini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi saudara, selama ada kesempatan dalam hidup kita, jangan pernah jemu kita berbuat baik. Nah, itu yang pertama. Ada hal yang kedua, saudara, yang harus kita tahu. Ya, saya mau baca firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan Efesus 6 ayat yang ke-8 berkata begini. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau dia telah berbuat sesuatu yang baik, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, saudara, jelas firman Tuhan berkata, kamu tahu, kata firman Tuhan, bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau dia telah berbuat sesuatu yang baik, dia akan terima balasannya dari Tuhan. Nah, saudara, ada banyak hal dalam hidup kita. Mungkin ketika kita sudah berbuat baik, kita masih dilecehkan orang. Ketika kita sudah berbuat baik, kita nggak dianggap sama orang. Kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tetapi kita tahu bahwa orang itu nggak mungkin balas kebaikan kita. Nah, firman Tuhan ingatkan hal yang kedua. Kenapa kita jangan jemu-jemu berbuat baik? Karena siapapun kita, kalau kita telah berbuat sesuatu yang baik, kita akan terima balasannya dari Tuhan sendiri. Amin, saudara. Nah, saya ingat mujizat yang terjadi di dalam Alkitab, saudara. Bagaimana mujizat yang luar biasa terjadi ketika ada suatu ketika dikatakan ada satu KKR, ribuan orang hadir, ya, diperkirakan 5.000 orang laki-laki, ditambah anak-anak dan wanita, kurang lebih 7-8 ribu orang, saudara. Nah, waktu itu, saudara, hari sudah siang, dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita harus kasih mereka makan, karena hari sudah siang. Nah, salah seorang murid berkata begini, guru, bagaimana mungkin orang sebanyak ini, kalau kita beli roti seharga 300 dinar, paling seorang dapat sepotong kecil. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara, waktu itu ada seorang anak, ya, mungkin umurnya baru 8-9 tahun, yang cuma punya 5 roti 2 ikan. Dan anak itu mempersembahkan 5 roti 2 ikannya kepada salah seorang murid Yesus. Dan murid Yesus membawanya kepada Yesus. Waktu itu murid itu berkata begini, guru, di sini cuma ada 5 roti 2 ikan. Tapi apalah artinya buat sekian banyak orang di tempat ini? Tapi lihat, saudara, Alkitab menceritakan kepada kita, 5 roti 2 ikan diberikan ke dalam tangan Tuhan. 5 roti 2 ikan diambil, tidak pernah habis, saudara, sampai semua orang, ribuan orang itu kenyang. Pertanyaannya begini, ketika semua orang sudah kenyang, kira-kira Tuhan Yesus tahu gak? Saya yakin Tuhan Yesus tahu. Tetapi kenapa dia terus buat mujizat? Dia terus ambil itu roti, dia terus ambil itu ikan, sehingga dari semua orang sudah kenyang, dikatakan dikumpulkanlah sisa roti dan ikan itu, dan terkumpul berapa, saudara? 12 bakul. Pertanyaannya begini, mau dikemanain 12 bakul itu? Nah, ada satu artikel yang saya baca, ya. Artikel itu berkata bahwa kemungkinan terbesar kenapa mujizat dari 5 roti 2 ikan menjadi mengenyangkan ribuan orang, tapi bersisa 12 bakul.
Karena Tuhan Yesus punya murid berapa? 12 orang. Dan ingat, kemungkinan terbesar setiap murid menjadi pengganti 5 roti 2 ikan sebagai pengganti kepada anak kecil yang sudah memberikan makan siangnya kepada Tuhan. Nah saudara, dari kisah ini, inilah yang menjadi inspirasi. Biarlah ini menjadi inspirasi juga dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana mujizat yang terjadi dari 5 roti 2 ikan boleh menjadi berkat bagi ribuan orang. Dan 5 roti 2 ikan itu menjelma, Tuhan ganti menjadi 12 bakul. Nah itu yang jadi doa saya saudara. Ketika saya dulu hidup susah, saya bilang, Tuhan, saya mungkin cuma punya 5 roti 2 ikan, tetapi saya mau 5 roti 2 ikan yang saya miliki, saya mau kasih ke dalam tangan Tuhan. Dan 5 roti 2 ikan itu boleh mengenyangkan banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya yakin Tuhan akan ganti, Tuhan akan robah 5 roti 2 ikan yang menjadi milik saya menjadi 12 bakul. Nah itu iman saya dan doa saya dulu saudara. Dan sampai sekarang saya percaya doa itu mulai terjadi dalam kehidupan saya. Nah saudara, firman Tuhan ingatkan yang kedua, jangan pernah jemu berbuat baik. Kenapa? Karena kamu tahu, Efesus 6 ayat yang ke-8 berkata, karena kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau dia telah berbuat sesuatu yang baik, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan ingat saudara, kalau Tuhan balas 5 roti 2 ikan yang saudara kasih akan menjadi berkat bagi banyak orang dan diganti menjadi berapa? 12 bakul. Amin saudara. Nah ada hal yang ketiga yang terakhir. Kita akan belajar saudara, yang ketiga ini dari Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 ya. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 berkata begini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi saudara, ayat Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 ini berbunyi begini, bahwa yang bagian terakhirnya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yang ketiga saudara, kenapa kita diingatkan supaya dalam hidup kita jangan pernah kita bosan berbuat baik? Karena yang ketiga kita diingatkan, kelak yang namanya manusia, kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan kembali kepada Bapa. Kita akan kembali meninggalkan dunia ini dan kembali ke alam yang fana. Yaitu kalau nggak ke sorga, ke neraka saudara. Ya, kalau nggak ke neraka, artinya kita ke sorga. Nah, firman Tuhan berkata semua akan kita tinggalkan. Apa yang kita miliki, kepintaran kita, ijazah kita, harta kita, mobil kita, semua kita akan tinggalkan. Tetapi ingat, ada satu yang akan menyertai ketika kita ketemu dengan Tuhan, yaitu segala perbuatan baik kita. Itu yang akan menyertai kita. Sebab nanti saya bayangkan suatu saat ketika kita ketemu dengan Tuhan saudara, mungkin Tuhan akan berkata begini, terima kasih hai kamu anak-anakku, kekasih-kekasihku, kekasih-kekasih jiwaku. Terima kasih sebab waktu aku haus, kamu kasih aku minum. Waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Waktu aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Waktu aku hina, aku dalam penjara, kamu memperhatikan aku. Nah saudara, mungkin saudara sama seperti saya, sama seperti orang-orang di sebelah kanan yang menjadi domba. Kita berkata, Tuhan,
Kapan kami pernah ketemu Tuhan haus dan kami kasih Tuhan minum? Kapan kami pernah ketemu Tuhan lapar dan kami kasih Tuhan makan? Kapan kami pernah ketemu Tuhan telanjang dan kami kasih Tuhan pakaian? Sepertinya nggak pernah, Tuhan. Dan ingat saudara, Raja itu, Tuhan akan berkata kepada kita, "Hai, ketika engkau telah berbuat untuk saudaramu, salah seorang saudaramu yang paling hina, itu sama dengan engkau sudah berbuat untuk aku," kata Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita diingatkan, biarlah kita tidak bosan-bosan berbuat baik, karena kelak perbuatan baik itulah yang akan menyertai kehidupan kita. Terus ada yang bertanya, lalu Boksu, perbuatan yang tidak baiknya kemana? Saya bilang begini, dalam doa Bapa kami kita diajarkan, selalu diajarkan, ya Bapa, ampunilah kami sama seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau setiap hari kita berdoa Bapa kami, kalau setiap malam kita berdoa Bapa kami, kira-kira kita diampuni nggak? Sudah diampuni, sama seperti kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudara, yang kelak menyertai kita adalah segala perbuatan baik kita. Dan ingat, memberi orang yang haus minum tidak hilang, ya, tercatat di kerajaan sorga. Memberi orang yang haus lapar tidak hilang, tercatat di kerajaan sorga. Memberi orang miskin pakaian, orang yang papa, hina, kita besuk mereka, itu tidak hilang. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan tabur di dunia ini, ya, perbuatan baik itulah yang kelak menyertai kita waktu kita ketemu dengan Tuhan. Amin, saudara. Saat ini ya, kita bersyukur dalam ibadah online ya mari ini kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan. Janganlah pernah kita bosan-bosan berbuat baik, karena yang pertama, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Yang kedua adalah siapapun kita, kalau kita telah berbuat sesuatu yang baik, kita akan terima balasannya dari Tuhan sendiri. Dan yang terakhir, kita diingatkan, kenapa kita untuk selalu berbuat baik, yaitu supaya kita kelak perbuatan baik itulah yang akan menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. The kingdom of God is in you. The kingdom of God is in me. Don't try to cry, don't try to struggle for faith and love and righteousness in you. The kingdom of God The kingdom of God is in you. is in you. The kingdom of God The kingdom of God is in me. Don't try to climb, don't try to struggle for peace and joy Peace and joy. happiness. happiness in you. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Now I am free. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Now Jesus in me. Jesus in you. Jesus in you, Jesus in you. Jesus in me today.
The kingdom of God The kingdom of God is in you. is in The you. kingdom of God The kingdom of God is in me. don't try to Cry, don't try to struggle. for peace and joy Peace and joy, happiness. happiness in you. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Now I am free. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus in me. Now Jesus in me. Let us be Ooh. Jesus in you. Jesus in you, Jesus in me today. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Now I am free. Hallelujah, hallelujah. Now Jesus in me. Ooh. Jesus in you, Jesus in me today. Jesus in you, Jesus in me. Sahabat Yamari dan para pemirsa ibadah online Yamari yang ke-9 di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Salam saya dari kantor Yamari di Jakarta. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Muda Yusuf Gunawan STH, pengurus Yamari bagian pengawas. Sehari-hari beliau bekerja sebagai pengusaha, melayani sebagai Ketua Bidang Misi Sinode GPIA dan Badan Kehormatan Komisi Pria GPIA Immanuel Jakarta. Tentunya kita semua telah diberkati dan dimotivasi serta diberi semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan agar terus eksis dalam segala situasi untuk tetap setia dan menjadi saksi Kristus. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak David Yanuar Adesoma Tan SE dari Semarang yang telah memberikan kesaksiannya. Juga mengucapkan terima kasih kepada vokal grup Joyful GPIA Immanuel Jakarta yang telah mempersembahkan sebuah pujian, kiranya memberkati kita semua. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-10 tanggal 8 Agustus 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suryawan Edi dari Gereja Kristen Indonesia atau GKI Bungur, Jakarta Pusat. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu Hatiku Percaya. Hatiku
Sebagaimana lagu yang baru saja kami naikkan, hatiku percaya, itu menjadi doa kami saat ini kepadamu ya Bapa. Sekarang kami berdoa bagi para pemirsa ibadah online Yamari di seluruh Indonesia dan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkenan menuntun, memimpin, menyertai, dan memberkati kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, apapun penderitaan penyakit yang dialami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa mereka, menjamah mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para tenaga medis dan para dokter, para perawat, serta peralatan yang digunakan, kiranya Tuhan berkenan melindungi dan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak COVID-19, secara khusus masalah ekonomi. Tuhan tolong buka jalan dan pulihkan ekonomi mereka. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi berbagai masalah dan pergumulan Tuhan berikan jalan keluarnya. Kami berdoa untuk pelayanan Yamari. Kami berdoa untuk pengurus dan staf pelaksana. Kami berdoa untuk para aktivis Yamari. Kami berdoa untuk semua program pelayanan yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan mencukupkan semua kebutuhan dan yang diperlukan melalui tangan-tangan saudara seiman yang mengenal pelayanan Yamari, dan juga bagi saudara-saudara penonton yang mengikuti program ibadah online Yamari ini. Sekarang kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Berkatilah tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan, keputusan-keputusan yang diambil supaya mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengarlah doa kami ya Bapa di surga, dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan arahkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, pekerjaan, peranan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih.